A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita masih semangat untuk menghadiri kajian-kajian dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas nikmat yang selalu dilimpahkan Allah kepada kita semua tanpa jeda sedikit pun. Tentunya sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para umatnya semuanya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai kepada kita juga, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tadi menyampaikan tentang, saya akan menyampaikan kelanjutan aja dari sharing saya akan mengulangi lagi. Nanti Palestina kita teruskan nanti dulu ya. Saya akan mengulangin tentang Asmaul Husna, yaitu bukti kasih sayang dan rahmat Allah serta rezeki yang diberikan kepada Allah bagi kita semua sebagai makhluk manusia atas perwujudan dari Asmaul Husna ya Rahman. Kemarin Ahad kemarin saya sudah sampaikan, yaitu yang pertama adalah kita sebagai manusia diciptakan dalam keadaan sebagai makhluk yang terbaik. Itu sangat jelas sekali, yaitu di dalam surat At-Tin ayat 4 yang sering kita sampaikan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jelas sekali bahwa sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Di dalam surat Al-Mu'minun juga, dalam penciptaan manusia hingga umur 4 bulan ditiupkanlah ruh Allah yang jadi pembeda dengan makhluk yang lain. Jelas sekali ya. Jadi kita sebagai manusia yang paling baik, paling sempurna diciptakan Allah, baik dalam bentuk fisik kita atau dalam bentuk hati kita, dalam bentuk pikiran kita, atau dalam bentuk bioplasmik kita, ya kan? Secara fisik kita tahu, kemarin saya sampaikan bagaimana Allah menciptakan bentuk kita. Kita memahami misalnya sederhana aja tentang mata kita gitu ya. Allah menciptakan mata kita itu dilengkapi dengan bulu mata kan gitu. Bulu mata itu kan salah satunya berfungsi untuk menyaring debu kalau akan masuk ke mata. Bersama bulu mata itu Allah menciptakan chip yang sangat super canggih gitu kan ya. Kita bisa berkedip tanpa kita perintah. Ya enggak? Misalnya ada sesuatu mau masuk ke mata gitu ya. Kita berkedip tanpa kita perintah, secara otomatis yaitu berkedip sendiri. Chipnya bekerja tanpa otak kita gitu kan. Itu dahsyat sekali kan? Jadi di dalam tubuh kita banyak sekali organ yang tidak bisa dikendalikan oleh otak dan pikiran kita. Dia bekerja secara otomatis karena super chipnya tadi memang memberi program seperti itu.
Jantung kita bekerja secara otomatis. Kita tidak bisa memprogram jantung kita berhenti sebentar kayak mau istirahat, nggak bisa. Paru-paru kita tidak bisa kita program, itu di dalam. Bahkan perut kita juga tidak bisa kita program. Waktunya ke belakang, entar kayak yuk, mulesnya setengah mati kan. Tidak bisa kita program. Bahkan bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, di dalam perut kita itu chipnya itu memilah ini nutrisi yang baik untuk tubuh kita, diserap oleh sel-sel perimer di dalam usus. Jadi usus kita itu kan ada yang bintil-bintilnya, kayak handuk kan, ada gitu kan, ada yang halus. Kok mereka tahu bahwa ini nutrisi yang baik untuk tubuh, mereka serap. Ini nutrisi yang tidak bisa diserap, kemudian pindah ke sono kayak gitu. Pindahlah ke usus besar yang belakang untuk dikeluarkan. Kan dahsyat kan? Siapa yang memerintahkan? Tidak ada selain chip yang sudah diciptakan oleh Allah. Di hidung kita Bapak Ibu dimasukkan juga chip sensitif, ya kan? Bisa mencium bau wangi, bisa mencium bau tidak wangi. Loh, gimana sih caranya? Kok bisa ya? Ini sama-sama baunya, tapi kita bisa membedakan ini wangi, ini tidak wangi, ini apek, ini tengi, ini dan lain sebagainya. Entah berapa ratus atau ribu macam bau yang bisa kita bedakan oleh hidung kita. Dahsyat kan? Bahkan ada bulu-bulunya. Di dalam hidung kita tumbuh bulu yang fungsinya menyaring, ya kan? Menyaring kalau ada benda asing mau masuk, tidak bisa masuk, dan kemudian dikeluarkan dengan paksa, dengan bersin dan lain sebagainya. Itu chip yang sangat canggih sekali kan. Nah, di mulut kita antara lidah dan gigi itu bagaikan saudara kandung, gitu kan. Bisa bekerja sama antara lidah dan gigi. Kadang-kadang gigi nakal gigit lidah. Yang namanya saudara kan, kadang-kadang kampleng-kamplengan, tapi banyak seringnya adalah bersatu bekerja sama. Bayangin Pak Ibu, lidah kita itu bisa mensinyalir ini makanan ini keras, kerikil yang masuk, bisa kan tiba-tiba cekluk. Ini kerjasama dengan lidah. Secara otomatis kerikil itu berusaha dikeluarkan oleh lidah. Ya enggak? Lebih dahsyat lagi apa Bapak Ibu? Staples. Bahkan sering itu staples masuk ke nasi, maceklit gitu, bisa dikeluarkan. Coba bayangin kalau staples itu nggak dirasakan oleh lidah, nggak dirasakan oleh gigi, ikut ketelan, ya kan? Jelas itu kan sulit diproses. Terus mancep di usus, itu kan bahaya, kan gitu kan ya. Selalu memuji-muji Allah. Nah ini yang salah satunya tidak diketahui oleh malaikat, ya kan? Jadi kita Bapak Ibu sekalian, kita itu diciptakan sebagai manusia terbaik loh. Sebagai manusia terbaik loh, kan gitu. Termasuk pikiran kita, program-programnya dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai makhluk terbaik tentunya ya mensyukuri hal itu. Kalau kemarin berikutnya kita dilahirkan di sini sebagai seorang mukmin, kan begitu. Ya kan? Diciptakan seluruh manusia itu aja sudah makhluk terbaik. Apalagi kita diciptakan, diberi hidayah sebagai seorang mukmin. Kan sempurna plus plus gitu. Sempurna plus plus kan gitu. Itu menjadi tugas kita untuk mempertahankan bahwa kita sebagai seorang mukmin kan, ya. Kemudian yang kedua adalah di kemarin sudah saya sampaikan, diciptakanlah bumi dan langit dan segala isinya
Bayangkan ya, diciptakan bumi dan langit dan segala isinya. Banyaknya tumbuhan diciptakan di negara subtropis. Berapa banyaknya tumbuh-tumbuhan yang diciptakan di negara-negara dingin. Begitu juga dengan hewan-hewan. Begitu banyaknya hewan-hewan diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anda sadar? Allah menciptakan malaikat tidak menyiapkan langit dan bumi untuk malaikat. Loh iya enggak? Karena malaikat tidak dikasih nafsu. Sementara manusia diberi nafsu, diberi bumi, diberi langit. Padahal kita itu kan sangat kecil ya. Kita kan sangat kecil. Bayangin, kalau kita di dalam hadis itu malaikat Jibril membentangkan sayapnya dari ufuk barat sampai ufuk timur, kan begitu kan? Dengan 700 sayapnya, gedenya seberapa itu kan gitu kan? Kita nggak bisa terbayang gitu. Kalau dia membentangkan sayapnya dari ufuk barat sampai ufuk timur, kan itu gede banget gitu. Itu baru satu malaikat Jibril. Belum lagi malaikat yang menyangga ars Allah. Betapa gedenya itu. Antara pundak sini dengan pundak bekasnya itu aja gitu kan ya. Sini antara telinganya dengan pundaknya itu. Sejauh mata memandang berapa tahun cahaya. Masya Allah. Gede banget gitu kan ya. Sangat-sangat besar sekali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa di dalam surat Al-Jasiyah 13 itu yang menyebutkan adalah bahwa Allah telah menundukkan untukmu manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya adalah untuk kenikmatan fasilitas hidup manusia. Jadi ini perintahnya kan jelas banget di dalam Quran bahwa langit, bumi dibuat untuk fasilitas manusia. Itu kan dahsyat ya. Kita bayangkan misalnya Allah menciptakan oksigen yang kita sering ya. Bagaimana kalau oksigen itu tiba-tiba habis? Kita nggak pernah bayangkan kan oksigen habis gitu kan. Berarti kita harus menyiapkan oksigen kayak di rumah, kayak di film-film lah, kayak di film apa itu non O2 gitu ya, tidak ada oksigen di bumi. Masya Allah, semua pakai masker terus tiap hari di sini mengendong oksigen, kayak makhluk alien. Nah, ini dari zaman Nabi Adam, itu tahun berapa Nabi Adam kalau ditahunkan gitu ya? Sampai sekarang itu oksigen itu dihirup oleh sekian ratus miliar manusia, kok nggak habis-habisnya? Iya nggak? Berarti apa? Berarti oksigen itu juga diproduksi, ya nggak? Logikanya kan begitu. Supaya tidak habis, maka diciptakanlah sirkel bumi, sirkel tanaman untuk memproduksi oksigen. Kata Pak Guru begitu kan? Jadi kalau siang hari gitu kan, tumbuhan itu memproduksi oksigen. Kemudian dia menyerap CO2, karbon dioksida. Jadi kalau kita bernafas, menarik itu kan menarik oksigen. Kalau kita mengeluarkan itu kan mengeluarkan CO2. CO2 itu sampah bagi tubuh kita. Tetapi bagi tumbuhan pada siang hari itu adalah makanannya. Loh kan ini circle chip yang saling berhubungan kan, aneh kan? Dua chip, ini chip pada tumbuhan, ini chip pada manusia. CO2 disirup oleh tumbuhan, dikeluarkanlah oksigen yang dipakai oleh manusia. Jadi ini suatu circle yang sangat dahsyat. Diciptakan oksigen, diciptakan tumbuhan untuk bekerja sama menciptakan oksigen. Hebat kan?
Inilah rahmat Allah yang diberikan kepada ya manusia. Tapi kita paham, Bapak Ibu sekalian nanti ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mengenai sebentar, gak banyak. Nah, kalau kita melihat ya, Allah menciptakan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk makhluk semuanya sebagai bentuk rahmat dari Allah kepada manusia dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan alam raya yang demikian besarnya. Nanti besarnya kita hitung-hitung sesuai dengan sains modern kan gitu ya. Ini untuk fasilitas hidup manusia yang kecil. Ingat ya, kecil ya. Bapak Ibu sekalian, kita itu kalau misalnya kita dilihat dari pucuk Monas sana, ada yang pernah naik ke pucuk Monas? Kemudian melihat Pak Guru Abdurrahman, itu kelihatan nggak di sini? Dari sana nggak kelihatan. Kenapa? Satu, mata kita tidak mampu. Dua, karena kita kecil. Ya enggak? Itu baru dilihat dari pucuk Monas gitu loh. Itu sudah kecil kita. Nah, coba Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara bumi ini Bapak Ibu sekalian, bumi ini kalau dibandingkan alam raya tadi, bumi ini memiliki keliling 40 juta kilometer. Ya, kemarin sudah kita sampaikan 40 juta kilometer sudah seolah-olah tidak ada di dalam otak kita ya, karena besarnya kan gitu. Ini masih kalah dengan neuron yang ada di dalam otak kita, iya kan? Neuron yang ada di dalam otak kita ini kalau disambung-sambung ini 2 kali sampai 3 kali keliling bumi, bahaya. Jadi bumi segede ini itu kan ya, apa itu kelilingnya masih kalah panjangnya dengan yang ada di kepala kita segini. Bayangkan, Masya Allah ya, dahsyatnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sementara luas bumi adalah 510 juta kilometer, ya kan? Bumi dalam lingkaran tata surya sendiri berada di dalam planet-planetnya. Kita kan paham ya. Di dalam tata surya nanti kita akan bandingkan. Di dalam tata surya itu kan satu ada bumi, ya kan? Kemudian ada planet, ada bulan, ada planet-planet lain. Planet-planet lain salah satunya adalah matahari. Ini kan membentuk satu kesatuan yang disebut tata surya. Ya kan? Tata surya kita namanya adalah tata surya Bima Sakti. Ya kan? Berisi bumi, planet-planet yang lain selain bumi, termasuk planet Pluto, planet apa lagi ya? Pak Guru, planet apa lagi Pak Guru? Mars, Merkurius, Neptunus dan lain sebagainya. Ditambah matahari, disebut tata surya. Itu sudah gedenya kan besar sekali. Nah, ternyata tata surya itu hanya bagian dari bumi. Tata surya kita itu yang sudah gede itu masih mempunyai tetangga tata surya yang disebut sebagai tata surya Andromeda. Ya, ini sudah gede masih punya tetangga lagi. Ini se-RW masih punya tetangga RW lagi. Jadi bisa kita bayangkan, kalau kita itu dilihat dari Monas saja itu tidak kelihatan. Misalnya kita melihat gedung paling tinggi di Jakarta. Gedung paling tinggi di Jakarta itu apa? Ada yang tahu? Gedung yang tinggi itu salah satunya BNI Tower, Telkom Tower. Terus apa lagi? Banyak ya. Gedung tertinggi, gedung paling tinggi, gedung tinggi di Jakarta itu mempunyai sekitar 60 lantai. Tingginya 220 ke atas meter ya. 60 lantai, paham ya? Selantai itu sih. Jadi kalau kita di lantai 60 itu kayak apa rasanya gitu ya? Saya belum pernah. Belum pernah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Tata surya kita bagian dari galaksi Bima Sakti, ya kan? Galaksi. Jadi tata surya ada galaksi lagi. Galaksi ada tata surya Andromeda lagi, ada galaksi lagi namanya Bima Sakti. Galaksi mempunyai tetangga lagi. Jadi betapa besarnya ya, betapa besarnya. Nah, Bapak sekalian, galaksi Bima Sakti itu mempunyai lingkaran 52,8 tahun cahaya. Jadi hitungannya sudah tidak kilometer lagi, hitungannya itu sudah cahaya, ya enggak? Satu cahaya, 1 tahun cahaya, nanti saya sampaikan ya, 1 tahun cahaya berapa. Nah, galaksi terbesar kita di jagat raya ini yang sudah ditemukan sains modern, yaitu namanya agak susah, namanya 1IC1101. Pakai nama angka kan gitu ya. Ini besarnya 4 juta tahun cahaya, ya kan? Di jagat raya ini ada ribuan galaksi, bayangkan. Kita itu, jadi galaksinya kan banyak banget. Sekali lagi, kita itu kalau dilihat dari Monas nggak kelihatan, dilihat dari ujung tower BNI yang begini lancip itu kan kelihatan kalau kita lewat jalan tol itu. Kita apalagi termu itu udah di ujung loh, nggak kelihatan. Bayangkan kalau kita dilihat dari ujung bumi, di mana kita? Kita dilihat dari ujung tata surya, kita dilihat dari ujung galaksi. Kira-kira seberapa kecilnya kita kan? Jauh sekali, kecil banget. Dengan makhluk yang kecil ini Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan alam semesta yang gedenya sealaihim ini. Oh kan dahsyat itu ya. Dahsyat banget ya. Nah, ini baru ketemu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tertinggi tower di Jakarta adalah Rasuna Tower ya. Rasuna Tower itu di Casablanca ya, Jalan Casablanca. Itu 64 lantai. Kemudian BNI Tower itu 160 meter, 61 meter. Nah, Bapak Ibu sekalian, sementara tinggi Monas itu hanya 132. Jadi kalau dibanding Rasuna Tower itu 6 kalinya Monas ya. Tinggi banget ya Rasuna itu ya. Saya juga baru tahu itu. Nah, 1 tahun cahaya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi hitungannya itu galaksi itu adalah 4 juta tahun cahaya. Kalau kecepatan, kalau kita mau ke sana sampai ke ujung galaksi kalau bisa gitu kan ya. Itu kan 4 juta tahun cahaya. Nah, kita itu umurnya hanya 73 tahun sampai 70 tahun sampai 100 tahun. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,5 triliun kilometer. Triliun loh. 1 tahun cahaya. Nah, ini 4 juta tahun cahaya. Bisa dibayangkan nggak? Nggak bisa bayangin loh. Itu baru alam semesta dan isinya. Jadi kalau kita bayangkan betapa besarnya lagi ars Allah, kan gitu kan? Ini asa Allah makhluk ya. Kita jangan memberi sifat berapa besarnya Allah, jangan, itu tidak boleh kan? Nggak mampu gitu. Allahu Akbar, udah titik gitu aja. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata memang kita paham kita itu sangat kecil apabila kita melihat dan dibandingkan dengan kondisi alam semesta. Tetapi kita paham ya, manusia yang kecil ini oleh Allah diberikan semuanya alam bumi dan alam semesta. Kan dahsyat itu. Betapa murahnya, betapa rahmatnya, betapa sayangnya Allah kepada manusia.
Ini adalah seluruh manusia ya, karena rahmat Allah yang Ar-Rahman. Sementara kita tadi tahu bahwa Allah menciptakan manusia sebagai Ar-Rahman, itu sudah sempurna. Kita paham Allah menciptakan manusia yang mendapat hidayah, itu adalah Ar-Rahim, itu berarti sempurna plus. Ya enggak? Jadi apalagi yang akan kita banggakan? Apalagi yang akan kita sombongkan? Ya enggak? Udah enggak ada lagi. Itu baru dua Pak Ibu sekalian. Jadi makanya sudah tidak ada lagi. Allah bahkan menyampaikan, yaitu nikmat mana lagi? Coba pikirin deh, nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Gak ada lagi ya. Jadi saatnya kita bersyukur apapun keadaan kita saat ini ya. Keadaan anak kita saat ini, keadaan istri kita saat ini, keadaan rumah tangga kita saat ini, keadaan ekonomi kita saat ini. Karena dunia terus berputar ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena tadi dijawel Pak Haji sampai 7:30 aja. Jadi besok insya Allah kita lanjutkan. Semoga ini bermanfaat, pandangan kita menjadi lebih dalam lagi tentang rasa syukur kita atas rezeki, atas rahmat, dan atas kasih sayang Allah kepada kita. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan adalah karena kefakiran saya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.